Shalom buat saudara-saudara kasih tercinta di seluruh dunia. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Amen, Jesus. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidup. Kau setia Tuhan, oh Kau setia pada kami Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu Tuhan, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku mau bersorak haleluya karena Engkau juru selamat kami dan pelindung kami. Terima kasih Tuhan, ku mau sorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku aku. Lembah yang gelap lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan, dengan imanku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku aku. Lembah yang gelap lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku selamatkan. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Bumi nyatakan, angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, Namamu berkuasa,
Kau nyatakan, angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami untuk pulihkan negeri ini Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu mulia. Di tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdirikan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar masih terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan
bangsa ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir di setiap umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang mereka berkumpul menjadi satu, menyembah, memuliakan Tuhan. Bahkan Kau hadir mengurapi kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami semua untuk menjadi alat Tuhan yang sempurna, yang bisa memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, yang letih, yang lesu, yang takut, yang khawatir,
bahkan yang mereka sudah tidak punya harapan lagi. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, lebih dahulu kita membuka ayat mas kita di dalam Keluaran ayat 8 sampai 16 dengan tema judul firman Tuhan pagi hari ini adalah kolaborasi. Kolaborasi bersama, bersatu. Di masa-masa yang sulit ini, saudara, kita ini perlu bersatu. Kita ini perlu bersama-sama. Tidak boleh kita berjalan sendiri-sendiri. Kita akan lemah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita akan jatuh, kita akan tersungkur. Tapi kalau kita bersama rekan-rekan sekerja Allah, kalau kita bersama hamba-hamba Tuhan, sepelayanan, kalau kita bersama-sama jemaat Tuhan, kita akan kuat. Mari kita baca dulu di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Demikian bunyi firman Allah. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa kolaborasi itu adalah sangat penting. Di dalam pembacaan tadi, saudara, kita sudah mendengar jelas terjadi satu kolaborasi di tingkat pemimpin antara Musa, Harun, dan Hur. Mereka bersatu
Sehingga di tingkat pemimpin mereka itu saling bekerja sama dan mereka saling bersatu. Tapi saudara perhatikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Musa, Harun dan Hur. Sehingga mereka itu lebih dulu mereka naik gunung, saudara. Mereka naik ke bukit, tujuannya saudara, mereka mau ketemu dengan Tuhan, saudara. Mereka mau ketemu dengan Tuhan, sehingga saudara, mereka harus naik ke gunung dan mereka harus membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Membangun keintiman ini sangat sesuatu yang baik. Membangun keintiman ini adalah sesuatu yang progresif. Karena tanpa kita membangun keintiman dengan Tuhan, para leader, para pemimpin, saudara, tidak mungkin mereka bisa bersatu ketika mereka membangun keintiman dengan Tuhannya. Saudara, mereka bisa bersatu antara Musa, Harun, dan Hur. Itulah tujuannya untuk membangun keintiman leader Musa, Harun, dan Hur dengan Tuhan. Nah, saudara perhatikan rahasia kemenangan orang Israel untuk melawan orang-orang Amalek. Itu adalah, tadi saya sudah jelaskan, kolaborasi di tingkat leader, pemimpin, antara Musa dan Hur. Pemimpin mengandalkan Tuhan, maka di dalam peperangan mereka akan menang. Saudara, kalau Musa, Harun, dan Hur tidak mengandalkan Tuhan, saudara, mereka tidak bisa menang. Karena musuh itu semuanya dalam keadaan yang kuat. Orang Amalek itu sudah terkenal akan garangnya. Orang Amalek ini sudah terkenal akan biadabnya. Sehingga dia siap sedia untuk menghancurkan para musuhnya. Karena itu mereka harus bersatu. Mereka harus bersekutu. Mereka harus bisa bekerja sama supaya mereka bisa menang. Saudara perhatikan, saudara, ketika kita melihat Musa mengangkat tangan, ketika Musa mengangkat tangan di hadapan Tuhan, sebagai seorang manusia dia mengalami kegelamahan. Sebagai seorang manusia dia mengalami kelemahan fisik. Sehingga saudara, ketika dia menghadapi kelemahan fisik, tangannya turun. Ketika tangan Musa turun, kita melihat, bahkan Musa sendiri, Harun dan Hur melihat, loh, kenapa ketika Musa turun tangannya, mereka mengalami kekalahan. Orang Amalek lebih kuat daripada Musa, Harun, dan Hur. Orang Amalek lebih kuat dari Israel, sehingga mereka dikalahkan. Karena itu mereka di dalam leader, di dalam pemimpin mereka bercakap, bagaimana baiknya, apa yang harus kita lakukan. Mereka bersama-sama memecahkan persoalan,
Dan mereka akhirnya mengambil batu supaya Musa duduk di atas batu itu. Sedangkan Harun berdiri menyokong tangan Musa di sebelah kirinya. Bahkan juga Harun, saudara, mereka juga menyokong tangan Musa, sehingga kedua-duanya Harun dan Hur, mereka menopang tangan Musa yang lemah, yang tidak kuat, yang turun. Sehingga semalam-malaman mereka dalam keadaan tangan mengangkat ke atas. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka mempercayakan dirinya, hidupnya bersama umat Israel kepada Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan memberikan kemenangan. Di masa-masa sulit yang seperti ini, saudara, keadaan virus corona, bahkan COVID-19, saudara, di balik COVID-19 pasti ada kuasa-kuasa kegelapan, pasti ada kuasa-kuasa jahat yang ikut campur untuk masuk di dalam kekuatan yang namanya Corona 19 yang sekarang ditakuti oleh manusia. Tapi bagaimana dengan kehidupan anak-anak Tuhan? Apakah kita ketakutan? Apakah kita hopeless? Apakah kita gemetar? Tidak boleh, saudara, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Setan sudah dikalahkan. Setan sudah dikalahkan. Dan dia sudah kalah. Sehingga kita sebagai putra-putra Allah, kita hanya mampu berperang melawan kuasa-kuasa jahat, roh-roh orang mati, kuasa maut, bahkan kuasa-kuasa bunuh diri, kecelakaan, sakit penyakit. Bersama dengan Tuhan, kita akan kalahkan mereka. Sehingga saudara, ketika ditopang tangan Musa oleh Harun dan Hur, mereka menang. Saudara. Karena itu Musa memerintahkan, tuliskan, sebutkan bahwa Tuhan adalah panji-panji kita. Yehova Nisi. Saudara, ini berbicara tentang panji, bahwa Tuhan itu panji-panji kemenangan. Kalau kita berharap sama Tuhan, kalau kita mengagungkan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, sebagai Tuhan adalah panji-panji kita di dalam setiap peperangan, pasti kita akan penting, pasti kita akan menang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, rahasia kemenangan orang Israel melawan orang Amalek, saudara, bagaimana kalau kita lihat bahwa mereka mengandalkan Tuhan dan menang. Sekarang saudara, bagaimana di tingkat jemaat, saudara? Bagaimana di tingkat gereja Tuhan? Kita ada leader, ada pengurus inti, saudara, ada ketua umum, ada ketua 1, ketua 2, ada sekretaris, ada bendahara, saudara. Semuanya itu adalah pengurus inti. Kalau di dalam kepengurusan gereja Tuhan yang disebut pengurus inti, kita tidak berkolaborasi, kita tidak bersatu, kita tidak bersama, kita akan lemah, saudara.
Karena itu di tingkat jemaat Tuhan, di tingkat gereja Tuhan juga, para pemimpin, pengurus inti, leader harus bersatu dengan Tuhan. Sehingga saudara, kalau kita ini bersatu dengan Tuhan, kita akan kuat, kita akan menang dalam menghadapi kondisi apapun saat-saat ini. Apalagi virus corona. Saudara, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Saudara, kolaborasi itu adalah kerjasama, saudara. Bersatu seperti Musa, Harun, dan Hur yang memperjuangkan peperangan melawan Amalek. Amalek gambaran dari kuasa-kuasa jahat. Amalek gambaran dari kuasa setan. Sehingga saudara, mereka bisa menang kalau mereka berkolaborasi. Yang kedua, saudara, kalau kita perhatikan, mereka itu membangun keintiman dengan Tuhan lewat membaca Alkitab. Lewat selain membaca Alkitab, mereka berdoa bersama-sama. Mereka berinteraksi. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka mengalami breakthrough. Mereka mengalami kemenangan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga nama Tuhan diagungkan. Sehingga nama Tuhan itu sungguh dahsyat di dalam kehidupan mereka. Rahasia kemenangan orang Israel melawan orang Amalek, saya katakan bersatu, collaboration, kolaborasi adalah bentuk interaksi antara satu dengan yang lain. Berdiskusi satu dengan yang lainnya. Toleransi, kerjasama dengan sesama atau kelompok untuk mencapai tujuan, saudara. Kalau kita bersatu, kalau kita berinteraksi, kalau kita bekerja bersama-sama maupun secara orang per orang maupun kelompok, saudara, kita tidak bisa mengalami kemenangan melawan setan. Tapi kalau kita bersatu, saudara, kita akan mengalami kemenangan. Kalau kita bersama-sama, kita akan mengalami kemenangan. Bahkan saudara, kalau kita ada di dalam kehidupan ini, saudara, kita akan selalu menang. Saudara, apa yang kita perlu butuhkan lagi di dalam kolaborasi yang efektif, itu apabila kita mempunyai tujuan yang sama. Semua yang bersatu, baik leader, baik jemaat, baik dalam komsel, baik 2-in-1, saudara, semua punya tujuan yang sama. Mereka akan menang. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak punya tujuan yang sama di dalam berkolaborasi, mereka akan kalah. Mereka akan kocar-kacir, mereka akan terpecah-pecah. Tapi kalau tujuan mereka sama, mereka akan menang menghadapi musuh sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, selain tujuan yang sama, kita harus pula punya nilai yang sama.
nilai kita harus sama, bobot kita harus sama dalam mencapai tujuan. Kalau kita tidak punya nilai, kalau kita tidak punya bobot yang sama di dalam mencapai tujuan, kita ini rasanya timpang. Tapi kalau kita punya nilai yang sama, kita punya bobot yang sama, kita punya kekuatan yang sama, saudara, kita akan mengalami kemenangan. Pemazmur berkata demikian, satu orang bisa mengalahkan 1000 orang. Tapi saudara, 2 orang bisa mengalahkan 20.000 orang. Sehingga saudara bayangkan kalau kita punya bobot nilai yang sama, ada kekuatan saudara yang luar biasa di dalam kita bisa mencapai tujuan. Karena itu saudara, di dalam kehidupan gereja Tuhan, kita butuh nilai-nilai yang sama. Kita butuh bobot yang sama untuk segera mencapai tujuan Tuhan. Saudara, kemauan dan tekad bersama dalam mencapai tujuan. Di antara kita leader punya kemauan dan tekad. Di antara jemaat punya kemauan dan tekad. Di antara komsel punya kemauan dan tekad. Di DPP kita punya kemauan dan tekad. Bahkan saudara, di komisi-komisi yang ada, kita harus punya kemauan tekad bersama di dalam mencapai tujuan. Kalau kita tidak mempunyai ini, kemauan dan tekad bersama dalam mencapai tujuan, kita tidak akan kuat, kita tidak akan fokus, kita tidak akan beramai-ramai bersama-sama memenangkan tujuan, mencapai hasil tujuan. Saudara, apakah kita berkompetisi? Saudara, dalam mencapai tujuan ini apakah kita berkompetisi? Seringkali kita lihat kalau kita melawan saingan kita, kompetitor kita, kita berkompetisi. Orang-orang yang terjun di sales, orang-orang yang terjun di perdagangan, orang-orang yang terjun di perusahaan, mereka itu berkompetisi. Tapi bagaimana kita dengan orang-orang yang percaya ini? Apakah kita berkompetisi? Tidak, saudara. Kita ini bersatu bersama. Setiap orang yang dipanggil, termasuk kita, jemaat hamba Tuhan, diberi karunia oleh Tuhan, diberi talenta yang spesial, bahkan yang unik. Jadi saudara, di antara kita ini tidak berkompetisi kalau kita punya nilai yang sama, tujuan yang sama, kalau kita punya kemauan dan tekad yang sama-sama. Tapi kita tidak berkompetisi karena setiap orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, untuk menjadi alat Tuhan, mereka diberikan karunia yang berbeda-beda, bahkan mereka diberikan talenta yang spesial dan unik. Kita tahu ketika Tuhan itu akan pergi dan mereka memanggil hamba-hambanya, ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Ketika tuannya pulang, saudara, kita melihat yang 5 menjadi 10, yang 2 jadi 4. Tapi bagaimana dengan yang 1?
Ini adalah orang yang kekhawatirannya terlalu hebat, orang yang takut, orang yang tidak berani menghadapi tuannya. Aku takut, maka aku simpan talenta itu. Karena Tuanku adalah Tuan yang jahat. Tapi saudara, justru talenta yang satu itu diminta oleh tuannya, diberikan yang ke-10. Barang siapa dia tidak punya, malah diambil untuk diberikan kepada yang punya. Tapi barang siapa yang punya, saudara, mereka diberkati Tuhan, bahkan disuruh memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pagi hari ini, biarlah sebelum kita mengakhiri khotbah kolaborasi ini, kita akan menaikkan pujian, yaitu kiranya doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, keringat, kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari. Kami tahu Tuhan, Engkau melawati kami, baik melalui pujian dan firman. Bahkan Roh Kudus, kuasa-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Kami percaya siapa yang mendengarkan firman, mereka akan hidup. Siapa mendengarkan firman-Mu, mereka akan berkata-kata firman. Mereka yang mendengarkan firman-Mu, mereka akan dipenuhi hatinya dengan sukacita daripada Roh Kudus. Karena itu kami percaya keluarga mereka, orang tua mereka diberkati Tuhan, bisnis pekerjaan mereka diberkati Tuhan, bahkan studi anak-anak mereka diberkati Tuhan, generasi selanjutnya diberkati Tuhan, bahkan generasi selanjutnya tidak akan meminta-minta karena Tuhan yang berjanji. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, dengarlah kebutuhan mereka. Kami percaya barang siapa mereka melakukan firman Tuhan, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin.